Iya, jadi sebenarnya kegiatan di situ bagian dari penelitian saya yang terkait dengan hibah dokter lektor kepala. Nah, saya mempunyai tujuan bahwa urban farming ya itu sudah gaungnya itu luar biasa ya, kampung Gerintung Go Green ini. Nah, dari situ saya ingin tahu, sudahkah dihitung valuasi ekonominya. Nah, selama ini kan banyak yang datang belajar, banyak peneliti, bisa jadi bukan dari sisi ekonominya, bisa saja kewirausahaannya, operasinya, tetapi dari sisi ekonomi lingkungan sepertinya belum mendalam. Misalkan kalau kampungnya itu bersih, sejuk, orang hidup guyup rukun, itu mempunyai nilai yang tinggi kalau itu dianalogkan dengan nilai mata uang. Nah, tetapi bukan berarti itu 100.000 sama dengan nominalnya, bukan. Tetapi nilai 100.000 itu misalkan bisa menghasilkan apa? Misalnya, bisa menumbuhkan tanaman, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, bisa bertemu dengan kerabat, bisa ini karena dalam suatu sistem. Nah, ini suatu ekosistem. Nah, dalam suatu ekosistem terdiri dari ekologi. Jadi konsepnya ekologi tidak bisa dipisahkan dengan people-nya. People tidak bisa terpisah dengan society-nya, masyarakatnya. Jadi ini merupakan satu kesatuan, jika dihubungkan itu adalah merupakan konsep sustainability. Nah, jadi dari situ kita ingin mengetahui bagaimana kesanggupan warga ini untuk mewujudkan 3G di kampung ini. Maka harus tahu tentang willingness to pay, kesanggupan mereka. Kesanggupan itu masing-masing tergantung daripada kemampuan, bisa kemampuan finansial, juga kemampuan waktu, bisa juga hasrat. Nah, jadi bisa ada willingness to use untuk memanfaatkan lingkungannya meskipun nggak punya tanah, tapi tetap bisa menggunakan berbagai media yang untuk mewujudkan green tadi. Kira-kira Bu nih, setelah acara FGD kan tadi kan menarik ya, ada pemaparan dari dua pemateri, kemudian ada FGD juga, ada diskusi, ada tanya jawab. Kira-kira apa yang dengan dapatkan Ibu? Secara gampangnya nih. Jadi begini, kalau dari jangka pendeknya, tentunya saya bisa menganalisis kondisi di kampung ini kan sudah berjalan mulai 8 tahun yang lalu. Itu sudah memperoleh penghargaan internasional. Nah, jadi dalam jangka panjangnya, nah warga ini apakah bersedia untuk melestarikan? Jadi termasuk itu namanya willingness to pay-nya itu ke sana. Mensustainability itu kan berkelanjutan. Nah, jadi dari sini harapannya warga itu hasrat. Nah, hasrat atau bersedia untuk terus mengupayakan itu karena sepanjang masa manusia itu dituntut untuk berbuat kebaikan atau rahmatan lil alamin. Oke, Bu, yang terakhir nih Bu, kenapa sih kok pengen lihatnya di Gerintung Go Green? Itu alasannya apa nih Bu? Alasannya begini, kan sejarahnya tadi disampaikan, baik saya membaca di media maupun dari cerita Pak Bambang atau dari hal latar belakang di sini, itu adalah kampung yang istilahnya itu heterogen, kondisi masyarakatnya heterogen dengan berbagai hal, ada pendatang dan sebagainya, sehingga sangat kompleks persoalannya. Nah, bagaimana mempersatukan kekomplekan yang dengan masalah adalah banjir yang utama. Jadi dari masalah banjir itu bisa mempersatukan warga untuk menjadi rukun melalui suatu 3G ini. Kalau misalnya kalau banjir itu dibiarkan kan banyak hal yang timbul ya,
ya kesehatan dan misalnya atau saling menuduh dari misalnya aliran air dari atas ke bawah menuduh yang jadi di sini menghindari konflik. Nah, jadi itu intinya. Jadi bagaimana meredam konflik yang ada. Jadi dengan 3G itu sebenarnya ini. Jadi dari situ saya tertarik ada apa kampung 3G itu.